Selamat malam, namo sangai budaya, namo budaya. Kembali lagi dalam acara Lamar Life and Nature bersama saya Edwin. Malam hari ini kita akan membahas topik yang seru banget, terutama mungkin buat orang tua, tapi juga bisa buat teman-teman yang mungkin mau kuliah. Nah, tema kita hari ini adalah kuliah gratis di luar negeri nggak pakai bohong. Hari ini kita kedatangan narasumber. Beliau adalah Associate Profesor Dr. Anton Kenan Wardaya, MSc, DCMS. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Oke, Pak. Untuk awal mungkin kita boleh perkenalan singkat nih. Saya dengar kan Bapak sebagai kepala sekolah ya di sekolah Wardaya School. Mungkin boleh cerita nih background Bapak, kenapa sih bisa sampai akhirnya jadi kepala sekolah? Jadi saya itu dari kecil itu memang cita-cita dari saya umur SD ya, itu saya cita-cita memang mau jadi guru, Pak Edwin. Jadi lagi itu karena termotivasi dengan ibu saya memang seorang guru. Nah, sesudah itu saya waktu mau kuliah, saya memutuskan saya ambil jurusan matematika. Nah, lagi itu orang bilang, wah ngapain nih jurusan matematika? Madesu nih, masa depan suram gitu kan kalau jadi guru. Tapi itu tidak menyurutkan semangat saya ya untuk menjadi guru. Karena memang itu panggilan hidup saya. Saya lihat kalau guru itu bisa memberikan dampak luar biasa terhadap bangsa ini. Nah, terus habis itu akhirnya saya masuk ke jurusan matematika dan sampai sekarang saya menikmati profesi saya sebagai guru. Dan akhirnya ketika saya sampai saat ini saya mendirikan satu sekolah, Pak Edwin, namanya SMA Wardaya. Jadi SMA Wardaya inilah yang akhirnya salah satu impian saya untuk kemajuan nanti Indonesia tercinta, seperti itu. Oke, jadi visi misi dari sekolah Wardaya ini adalah untuk salah satu memajukan anak bangsa ya Pak ya? Memajukan anak bangsa tanpa melihat dari latar belakang mereka ya. Dari kita menerima dari siswa-siswi dari berbagai agama, multi religions, dan dari berbagai daerah, multi regions. Maksudnya gimana tuh dari berbagai daerah Pak? Jadi kalau dari berbagai daerah karena kita sekolah berasrama, tapi asrama ini memang untuk anak-anak dari luar Jakarta. Jadi kita menerima dari Surabaya, dari Bandung, dari Semarang, Bali, Lampung, Medan. Itu yang membuat sekolah kami ini menjadi Kebhinneka Tunggal Ikaan. Oke. Kita kan temanya hari ini about kuliah, tapi beasiswa. Tapi maksudnya kalau yang saya perhatikan, kebetulan saya juga megang anak-anak remaja. Banyak sekali anak-anak itu, mungkin nggak cuma anak-anak ya, kadang-kadang udah semakin dewasa mereka pun nggak tahu loh kuliahnya mau apa. Nah itu gimana sih cara Bapak untuk menggali potensi anak-anak? Nah apalagi kan kemarin kita dengar nih ada highlight kan, Gen Z, ada 9 juta Gen Z itu tidak mendapat lapangan pekerjaan karena salah jurusan. Nah sebenarnya ya zaman sekarang ini kan kita sebenarnya bisa menggali, bisa mengeksplor minat kita, jurusan yang kita minati itu berdasarkan potensi kita, bukan berdasarkan ikut-ikutan teman. Nah, kalau sekarang ini kan kebanyakan, kalau saya perhatikan, anak-anak zaman sekarang ini mudah terpengaruh, gitu ya. Kalau sekarang ini banyak anak yang lagi suka data science, gitu ya. Akhirnya semuanya masuk data science. Tapi tanpa melihat data science itu apa sih, gitu kan. Computer science, padahal belum tentu anaknya juga suka otak-atik komputer gitu loh Pak Edwin. Nah itu yang membuat kalau menurut saya, kenapa akhirnya jadi orang itu banyak salah mengambil langkah, seperti itu. Ini ngomong-ngomong soal beasiswa, ya jujur aja ini temanya agak clickbait, tapi kan Bapak kisah nyatanya ya, mungkin Bapak boleh cerita, Bapak dapat beasiswa segala macam, mungkin boleh cerita sharing awalnya seperti apa tuh Pak? Jadi ayah saya itu waktu saya umur 14 tahun, ayah saya sudah meninggal karena sakit Pak Edwin.
Nah lagi itu saya sendiri sampai berpikir, wah saya kayaknya kalau kayak gini, apakah saya bisa kuliah nggak sih gitu kan? Apakah saya masih bisa mewujudkan mimpi saya seperti itu? Nah ternyata dibukakan jalan dari yang atas, ya, sehingga saya itu bisa meniti impian saya, mewujudkan impian saya, supaya saya akhirnya bisa kuliah. Nah, tapi waktu itu, waktu kuliah, saya sendiri, saya kuliah di Bandung, ya. Terus habis itu saya mesti ngekos. Ngekosnya itu aja saya pilih yang paling murah, yaitu sebelah kuburan. Nah, lagi itu saya berpikir, gimana saya mesti kuliah secepat mungkin. Ya, tentu saya harus mencari beasiswa ya. Iya. Beasiswa itu saya peroleh dari kampus. Nah, tapi untuk biaya hidup saya harus sendiri. Nah, saya mulai ngajar dari rumah satu ke rumah lain. Ya, bahkan setelah gitu saya mesti jualan es susu kacang juga. Terus saya setiap pagi itu saya mesti masak nasi sendiri. Ya, dengan uang tabungan saya mesti, ya ini ya, kita mesti berhemat gitu ya. Nah, dan akhirnya saya bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun. Oke. Berarti itu kan yang S1. Untuk lanjutnya juga Bapak S2, menempuh. S3 itu pun saya akhirnya bisa mencari beasiswa, Pak. Itu. Jadi dengan beasiswa itulah akhirnya saya bisa mewujudkan studi S2 dan S3 saya. Oke. Ini kan kalau ngomong beasiswa, dengar-dengar ada begitu banyak beasiswa nih. Kira-kira sebenarnya beasiswa yang banyak dicari gini, peminatnya sama orang Indonesia itu apa sih, Pak? Nah, kalau kita ngomong beasiswa, kalau orang berpikir gini ya, kuliah apalagi di luar negeri gitu ya, kayaknya pasti mahal banget gitu loh, Iya, Pak Edwin. betul. Pasti orang bilang, Pak Anton gimana sih dapetin beasiswa Nah, apalagi di top univ, terus dengan biaya yang kalau dihitung-hitung sekitar, sampai living cost ya, sampai biaya hidup itu sekitar, kalau di Asia itu sekitar 3 miliar, kalau di Amerika itu bisa sampai 6 miliar. wow. Itu biaya yang fantastik itu. Setahun tuh, Pak? 4 Atau tahun. 4 tahun ya? 4 tahun itu lumayan lah ya. Ya tetap lumayan. Tetap lumayan banget gitu loh. Kalau ada anaknya itu bisa dapat beasiswa itu sangat lumayan sekali. Nah, beasiswa itu bisa diperoleh dari pemerintahnya negara tersebut. Contohnya seperti Singapura. Singapura itu memang daya tariknya mereka seperti National University of Singapore NUS atau Nanyang Technological University NTU itu memang menawarkan beasiswa dari pemerintah Singapura, yaitu namanya ASEAN Scholarship. Itu biaya kuliah dan biaya hidupnya itu di-cover sampai lulus. Nah, sedangkan ada juga yang ditawarkan dari universitasnya. Ya. Jadi ada yang menawarkan dari universitasnya itu menawarkan kamu memang excellent, nanti kami akan tarik murid ini menjadi tim risetnya universitas tersebut, jadi asisten risetnya profesor. Nah, universitas itu memang mau memberikan beasiswanya. Dan yang ketiga, sekarang ini memang pemerintah Indonesia sedang concern untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berbakat, berprestasi, ya sehingga anak-anak ini dibiayai oleh pemerintah Indonesia kuliah di luar negeri. Nah, itu ada namanya beasiswa Indonesia Maju, Pak, BIM. Baru dengar. Boleh tahu nggak, Pak? BIM ini masih sejak kapan sih BIM ini ada? Terus gimana cara apply-nya tuh? Ya, jadi memang karena saya salah satu tim di BIM, di tim reviewer buat BIM, itu memang kita tiap tahun itu sekitar 500 anak kita kirim ke luar negeri, bisa ke Amerika, ke Australia, England, Singapura, dan lain-lain. Itu memang sudah dari tahun 2022. Itu. 500 ini se-Indonesia? Se-Indonesia. Se-Indonesia. Ada kuotanya kah? Maksudnya per kota atau apa? Atau Enggak, per jadi sekolah? memang yang kita cari itu memang anak-anak yang berbakat, yang punya prestasi, ya, dan itu memang setiap tahunnya itu kita cari dari berbagai daerah di Indonesia. Terus persiapannya, maksudnya kan anak-anak berbakat ini berarti kan anak-anak yang udah kelas SMA 3 lah ya.
Apa persiapannya harus seperti apa Pak kalau mau apply BIM ini? Jadi sebenarnya ya kuncinya tadi yang saya bilang, yaitu prestasi. Tentu jangan lupa tentu nilai rapot ya dari kelas 10, kelas 11 itu memang harus diperhatikan ya. Terus termasuk kemampuan berbahasa Inggris. Jadi karena bahasa Inggris itu kan semua universitas yang dituju itu memang adalah universitas yang memakai bahasa Inggris. Seperti itu. Ya tentu kemampuan seperti IELTS atau TOEFL itu sangat diperhatikan sekali. Nah, ini kan ada kemampuan berbicara bahasa Inggris. Nah, berarti kalau misalnya kayak yang di Singapura juga Inggris doang atau tetap harus ada bisa Mandarin sedikit atau gimana Pak? Kalau Mandarin itu kalau kita ke China University ya seperti Beijing Taipei, Tsinghua, nah itu memang diperlukan HSK seperti itu. Tapi tidak diwajibkan, tetapi karena memang program yang dituju itu adalah program yang berbahasa Inggris, program internasional. HSK-nya harus HSK berapa tuh Pak? Biasanya kalau Beijing University sih minta HSK 5 ya. HSK 5. Nah, kalau misalnya kan berarti kan tadi kan dari segi prestasi harus mereka siapin. Berarti kalau misalnya mereka harus belajar bahasa begini, apakah disupport juga atau ya udah kamu harus tetap belajar sendiri dulu gitu untuk bahasa ini? Nah, kalau dari BIM itu, pemerintah itu memang menyediakan namanya kelas BIM pembinaan. Pembinaan itu dilakukan selama 1 tahun, dan itu anak-anak itu harus memang apply ke BIM, itu dari bulan Oktober, November, waktu mereka di kelas 11, Pak. Kelas 11, mereka sudah bisa apply BIM, ya, sehingga mulai Januari, biasanya kami bina dulu selama 1 tahun, Januari sampai Desember. Seperti itu. Sambil nanti kelas 12-nya mereka dapatkan namanya surat diterima dari universitas atau letter of acceptance. Pembinaannya ini apa aja sih Pak? Maksudnya yang diajarkan bahasa, terus ada apa lagi? Kalau boleh tahu Pak. Nah, biasanya itu pembinaan itu bisa dalam bahasa Inggris ya sudah pasti, IELTS, terus habis itu ada konsultasinya juga dengan tim konselor. Terus habis itu nanti ada summer camp program, mereka juga bisa ikut dan akhirnya nanti dibiayai oleh pemerintah Indonesia ke luar negeri juga selama sekitar 2 minggu. Nah terus habis itu nanti ada kemudahan-kemudahan ya dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan Indonesia, seperti itu. Ini yang saya penasaran, kan tadi kan IELTS-nya dikasih, kalau Mandarinnya ada juga nggak? Mandarin kita memang saat ini kita tidak kasih, seperti itu. Jadi memang cuma kelas bahasa Inggris. Oke. Tadi kan Bapak juga salah satu sebagai kepala sekolah di Wadaya. Kira-kira Wadaya ini mensupport juga kah? Maksudnya untuk anak-anak supaya bisa berhasil beasiswa semua, mungkin boleh sedikit diceritain Pak? Kita tahun ini 100% sih anak-anak yang apply ke luar negeri, mereka dapat beasiswa 100% ya. Wow. Jadi kalau di SMA Wardah itu bukan pusing mencari beasiswa, tetapi pusing menentukan beasiswa. Wih, luar biasa. Karena anak-anak ini ditawarkan lebih dari 1 universitas, Pak. Ditawarkan lebih dari satu universitas beasiswanya. Itu. Jadi ada universitas dan itu kita ngomong univ top ya, top 50 besar dunia yang menawarkan itu. Itu saya agak sedikit pertanyaan nih. Kan tadi kan ada anak-anak yang meng-apply, tapi juga dari pihak BIM ada yang mencari. Nah ini secara alurnya mereka apply dulu, nanti baru disaring, atau memang dari BIM juga secara aktif ke sekolah-sekolah lihat anak-anak yang berprestasi sih Pak? Jadi kalau BIM itu kan sebenarnya dana beasiswa itu dari pemerintah Indonesia. Sedangkan dari universitas atau negara, misalnya kayak Singapura, Jepang itu, mereka memberikan beasiswa juga, Pak. Seperti itu. Nah, tapi memang kalau BIM ini mereka harus kembali ke Indonesia, ya, karena beasiswa itu dari pemerintah Indonesia. Jadi nanti mereka harus kembali ke Indonesia. Tujuannya apa? Beasiswa Indonesia Maju itu untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, sedangkan kalau beasiswa yang diberikan oleh negara maupun universitas itu tidak harus balik. Bentar, beasiswa yang diberikan oleh? Universitasnya, misalnya dari Singapura, NTU, atau dari NUS, atau dari Hong Kong University, itu tidak harus kembali ke Indonesia.
Itu. Jadi kalau mau misalnya saya mau kerja nih, anak saya kerja di luar nih, boleh nggak? Boleh saja. Tapi kalau dari beasiswa Indonesia Maju itu memang harus kembali ke Indonesia. Oke, berarti kan setelah kembali ke Indonesia berarti mereka dikontrak untuk kerja gitu. Kembali ke Indonesia dan memang tapi bukan untuk selamanya ya, tapi memang ada periode kerjanya. Berapa seperti itu. lama tuh, Pak? Selama N tahun, Pak. Jadi kalau memang di negara itu 4 tahun, ya berarti mereka kembali ke Indonesia itu 4 tahun. 4 tahun ini apakah mereka ada terikat kerja atau kayak ya udah pokoknya kamu di Indonesia aja? Atau Jadi bagaimana? kalau itu tidak diwajibkan, oh nanti mesti kerja di badan pemerintah nih, tidak. Malah kita mengencourage itu malah yang kembali itu memang menjadi pengusaha, Pak. Menjadi pengusaha itu karena kenapa? Untuk membuka lapangan pekerjaan ke depannya. Jadi lebih banyak orang yang bisa membuka lapangan pekerjaan, itu membuat ya itu ya karena kita lagi mengalami bonus demografi, penduduk kita banyak banget, sedangkan banyak pekerjaan yang sudah mulai digantikan mesin atau robot, dan kita punya skill memang kita mesti akui SDM kita masih rendah. Nah makanya itu kenapa kita dari pemerintah itu memang memberikan beasiswa ini, seperti itu. Kalau misalnya selama Bapak handle untuk teman-teman adik-adik yang pengen beasiswa, itu ada challenge-challenge-nya nggak sih, Pak? Maksudnya mungkin boleh di-sharing challenge-nya apa aja sih? Challenge-nya itu sih kembali lagi yaitu tentang kemauan ya. Kalau saya bilang kan ada orang yang memang, oh saya mau masuk nih seperti Harvard, MIT atau Cambridge gitu kan. Punya dream-nya memang tinggi. Tetapi yang perlu kita imbangi, dream tinggi itu penting menurut saya. Tetapi usaha kerja keras juga penting. Kayak gitu. Jadi dream and effort, mimpi dengan usaha itu harus berbarengan. Kayak gitu. Tidak bisa kita cuma bermimpi tapi tidak ada usaha. Betul. Ya gimana caranya? Sedangkan banyak orang yang pasti mereka akan dengan usaha keras meraih top universitas dan meraih beasiswa seperti itu. Ini saya ada pertanyaan tiba-tiba aja ini muncul kayak mungkin nggak sih misalnya kalau misalnya kita kuliah normal ada tuh namanya salah jurusan, Pak. Kalau misalnya di beasiswa ada nggak sih? Saya, aduh udah coba nih kayak, aduh saya kayak bukan di sini deh. Itu bisa nggak sih atau ya udah nggak bisa pokoknya harus jalan dulu aja. Nah, makanya kenapa kalau misalnya di beasiswa Indonesia Maju, itu memang mereka harus konsultasi dulu, Pak, dengan tim konselor. Jadi kita tim konselornya itu maksudnya tim konselor di BIM itu memastikan memang jurusan yang diambil itu misalnya oh saya memang tertarik di computer science, jadi saya itu tidak salah ngambil nih. Seperti itu. Nah, termasuk di Wardah ya kita memang ada punya tim konselor yang dimana orang-orang itu bisa konsultasi dengan tim konselornya kita. Seperti itu. Kalau orang tuanya bisa konsultasi juga? Termasuk orang tua, karena orang tua juga kan mungkin jurusan waktu orang tuanya kuliah itu mungkin tidak relevan lagi dengan jurusan waktu anaknya mau kuliah, seperti itu. Atau bahkan ada jurusan-jurusan baru nih, yang baru sekarang bermunculan, seperti bisnis digital, terus habis itu ada data science, actuarial science, seperti itu, Pak. Kalau menurut Bapak, ini tapi mungkin Bapak sebagai guru ya boleh kasih sedikit gambaran. Kadang-kadang kan ada orang yang pengen kerja sesuai passion. Tapi masalahnya nggak semua passion itu kadang bisa menghasilkan juga gitu ya. Atau kadang-kadang mungkin beda negara bisa jadi beda. Contohnya misalnya di bidang musik misalnya, ya kan. Nah kalau dari Bapak sendiri gimana sih? Apakah akan tetap mengencourage anak-anaknya tetap berjuang di bidang yang mereka mau atau kayak ya udah nih kayaknya ada ya biasa kan orang tua gitu kan, oh yang ini bagus ini 5 gitu, A B C D E, ya udah kamu pilih antara ini 5. Kalau pandangan Bapak gimana? Ya kayak saya dulu lah Pak Edwin, dulu saya bilang masuk jurusan matematika mah waduh mau jadi apa gitu, cuma jadi guru gitu kan. Nah ketika mereka melihat saya sekarang jadi seorang pengusaha yang berhasil, itu kan berarti mematahkan mitos ya. Wah, berarti kalau gitu jadi bahkan orang terinspirasi dengan apa yang saya lakukan, seperti itu. Ya, saya menjadi guru trainer. Jadi seorang guru sekaligus jadi entrepreneur. Ya, karena saya tetap mau ngajar, gitu ya, karena saya memang passion saya teaching, mengajar.
Saya tidak meninggalkan profesi itu. Tetap saya mengajar di dalam kelas. Seperti itu. Tapi pengusahanya tetap jalan nggak? Tetap jalan. Nah, bisa nggak berbarengan? Bisa nggak? Ya bisa. Itu. Jadi kita nggak bisa, kita pastikan dulu, jangan bilang, oh ini kayak jurusan nih, kayaknya nggak laku nih, gitu ya. Dulu kalau saya berpikir saya nggak laku, ya saya nggak mungkin masuk matematika. Ternyata matematika zaman sekarang banyak sekali dibutuhkan di data science, actuarial science, computer science, itu sangat sekali butuh matematika. Seperti itu. Yang penting apa adalah keluar dari hati kita. Ini memang jurusan yang saya minati. Jadi bukan ikut berdasarkan tren temen. Mungkin nggak Pak, kayak ada anak yang dia tuh multi gitu, jadi kayak dia suka A dan dia juga suka B. Nah, jadi apakah misalnya bisa kayak ngambil beasiswa, kan katanya bisa beberapa kuliah bisa berkali-kali, misalnya 1-2 kali bisa kan? Itu anak-anak bisa nggak sih kayak, oh, saya mau ambil ini, habis itu saya mau ambil ini juga? Tetapi sebenarnya dalam sistem pendidikan seharusnya semakin ke atas, Pak. Kita seharusnya sudah mengerucut. Misalnya, saya dulu 10 tahun, misalnya waktu saya kuliah, saya memang 10 tahun lagi tuh saya mau dikenal seperti siapa? Anton siapa nih? Jadi saya punya personal brandingnya apa? Nah itu. Jadi sebenarnya waktu SD kan kita mungkin banyak pelajaran gitu ya. SMP semakin mengerucut, SMA juga. Lama-lama waktu S1, S2, S3 juga semakin kita punya spesialisasi seperti apa. Dokter umum, dokter spesialisasi kan. Semakin ke atas ya tentu semakin kita punya ilmunya lebih dalam di mana nih. Nah, beasiswa juga cuma kalau udah dapat 1 beasiswa ya kita nggak mungkin dapat lagi 2 beasiswa atau 3 beasiswa. Seperti itu. Ini juga tadi kan Bapak ada sharing, anak Bapak mendapatkan lebih dari 1 beasiswa, ya. Cuman saya jadi bertanya, kalau misalnya beasiswa ada kuota nggak sih? Kalau misalnya ada kuota, misalnya satu orang tadi mendapatkan 2, ketika dia menolak yang satu, apakah kuota yang satu ini akan diberikan ke yang lain kayak, atau jadi ya udah nggak ada? Jadi misalnya kalau kita dapat tawaran nih 5 beasiswa ya yang terjadi itu di SMA Wardah ya. Jadi anaknya itu bisa dapat lebih dari 5 beasiswa dan itu dari top univ ya, seperti dari Nanyang Technological University, dari Kyoto University, dari Hong Kong University, dan itu memang saya tahu untuk dapat beasiswa itu juga mereka perjuangan juga gitu ya, dan akhirnya universitas itu atau negara tersebut memberikan beasiswa itu ke anak-anak SMA Wardah ya. Jadi waktu akhirnya mereka ya kan nggak mungkin kuliah di Singapura sama di Jepang, itu nggak mungkin. Betul. Jadi mereka mesti must decide, mereka mesti memutuskan salah satu beasiswa yang mesti mereka ambil. Nah sesudah itu ya nanti beasiswa yang lainnya itu mereka yang tidak diambil sama anak tersebut ya tentu akan diberikan. Biasanya antara 2 sih, bisa ke waiting list negara tersebut, misalnya dari Indonesia nih, oh ternyata abis ini si X nih yang dapat, nah itu akan ditawarkan lagi. Atau ya dia pasti akan memberikan itu buat apa ya, warga negaranya. Jadi memang mereka sudah siap juga gitu loh, kalau misalnya anak itu tidak mengambil beasiswa tersebut. Nah, kalau tadi kan kita ngebahas yang dari luar negeri. Kalau di Indonesia kan tadi Bapak baru menyebutkan BIM. Selain BIM ada nggak sih beasiswa-beasiswa yang cukup bagus di Indonesia ini? Saya sendiri dulu itu dapat namanya, ya mungkin kalau sekarang namanya beasiswa bidik misi ya. Jadi itu memang beasiswa bidik misi itu yang sekarang istilah bidik misi lah ya. Jadi itu memang beasiswa yang diberikan untuk anak-anak yang tidak mampu, Pak. Ya memang dari penghasilan orang tua, terus keadaan ekonominya itu memang tidak memadai, seperti itu. Nah itu memang diberikan untuk membantu anak-anak yang kuliah di dalam negeri itu masih bisa melanjutkan kuliahnya, seperti itu. Oke, gimana cara kita bisa apply beasiswa bidik misi misalnya? Jadi kita bisa masuk ke websitenya bidik misi, atau bisa juga langsung ke universitasnya yang memang ada divisi beasiswa, atau biasanya kalau di ITB atau di UI itu biasanya ada namanya dana alumni, dana lestari alumni. Itu biasanya
alumni-alumni itu biasanya kita donasi untuk ke junior-junior kita yang memang membutuhkan. Nah itu biasanya setiap bulan kita donasi juga. Seperti atau biasanya ada juga beasiswa dari perusahaan seperti dari Astra, dari misal dari BCA atau dari Mandiri, itu mereka juga memberikan beasiswa juga. Nah, kalau misalnya kita apply itu berarti kan oke dari sisi akademis sudah pasti. Tapi dari tetap ada tim survei juga yang bakal ngecek atau gimana tuh Pak? Ya mereka pasti akan minta juga ya dari surat keterangan gitu ya, terus habis itu dari surat penghasilan orang tua seperti itu. Ya terus kalau misalnya mereka ya pasti akan prioritaskan juga daerah-daerah 3T, itu tertinggal, terluar, dan ini ya yang masih membutuhkan bantuan seperti itu. Ini ketika teman-teman ngajuin beasiswa, ada biaya nggak sih Pak? Oh enggak, Nggak ada ya? malah nggak ada sama sekali. Kalau misalnya ada biaya itu malah tanda tanya. Nah, iya. Ya namanya juga beasiswa kan berarti ya kita memberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi kalau misalnya beasiswanya ada biaya itu malah tanda tanya besar Pak Edwin. Itu. Iya, maksudnya ya itu saya takutnya kan teman-teman apalagi di Indonesia. Maksudnya kan adalah pihak-pihak yang memanfaatkan. Itu berarti sama sekali nggak ada biaya, Pak? Tidak ada Semua biaya jenis sama sekali. Semua jenis termasuk beasiswa Indonesia Maju pun tidak ada biaya. tidak ada biaya sama sekali. Itu kita memang supaya kita membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada anak bangsa seperti itu. Oke, tadi kalau misalnya teman-teman, saya nggak tahu ya, ada nggak sih, misalnya kalau teman-teman saya yang kesulitan gitu loh, misalnya what apply, mereka harus mencari kemana, ada nggak sih Pak? Atau ya udah kadang ya contoh nih ya contoh, kadang-kadang website kan bisa buy online, tapi kadang nggak ada respon lah, dan di WA-nya dipencet kagak ada yang jawab lah, itu Hubungin kemana tim konselor Wardaya aja Pak. konselor Kita Wardaya. akan bantu kok, dan itu tidak ada biaya apapun. Seperti itu. Jadi kita akan bantu sehingga anak-anak ini atau orang tua ini, bahkan kita memang setiap tahun itu punya namanya Education Expo. Itu mengundang banyak universitas datang, nanti biasanya kita adakan di sekitar bulan Agustus. Nah itu memang setiap bulan setiap expo-nya itu banyak universitas itu akan datang memberikan informasi yang akurat tentang beasiswa dan gimana sih cara masuk universitas gitu ya. Nah itu yang kami bisa fasilitasi salah satunya. Tapi kalau misalnya tidak bisa datang ke expo kami, bisa hubungi nomor telepon Wardai juga. Oke, saya jadi ada 2 pertanyaan. Berarti Wardaya udah ada, kalau expo yang tadi itu lokasinya berarti di sekolahan ya Pak? Atau di mana, Bukan Pak? cuma di sekolah, tapi kita biasa ada tempat ya. Maksudnya memang ada tempat expo-nya kita, di mana kita buka untuk orang umum juga. Oke. Dan mereka dapat informasi dari situ. Nah, pertanyaannya gimana cara teman-teman bisa tahu informasi tentang expo sekolah Wardaya, Pak? Nah, biasanya kita upload tuh Pak Edwin, biasanya di Instagram kita, @Wardaya College Official. @Wardaya College Official. Oke. Nah itu Tuh, teman-teman biasanya ya. semua informasi, event kita, kegiatan kita, lomba-lomba kita, itu semuanya kita masukkan dalam situ. Oke, @Wardaya College Official. Bagus banget ya. Saya juga kayaknya harus follow nih. Ya, jadi semuanya itu termuat di situ Pak. Jadi ya sehingga tahu ya, oh tanggal berapa nih Expo. Tahun ini memang tanggal 31 Agustus ya. Kita akan mengadakan di Jakarta seperti itu. Tadi kan Bapak sempat share teman-teman yang sekolah di Wardaya semua dapat beasiswa. Nah, kita belum bahas nih. Susah nggak sih masuk sekolah Wardaya, Pak? Apa syaratnya gitu? Kalau ngomong susah, saya bilang gini ya, kalau mau masuk sekolah Wardaya, itu adalah ya mereka punya itikat untuk tekad untuk mengubah nasib. Seperti itu. Karena saya memang menciptakan sekolah ini adalah memang untuk supaya banyak anak bangsa ini yang bisa terfasilitasi. Oke. Jadi bukan cuma dari satu agama tertentu atau ini ya, dari satu background tertentu seperti itu. Tapi semua dari berbagai daerah, berbagai agama itu bisa menikmati fasilitas yang sama, Pak. Itu bisa mereka
kuliah di luar negeri atau dalam negeri di kampus unggulan. Terus habis itu mereka memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung. Seperti itu. Ini mungkin pertanyaan dari emak-emak dan bapak-bapak. Kan tadi yang penting punya niat untuk ngubah nasib. Pertanyaannya, mahal nggak sih biayanya untuk masuk ke sekolah Wadaya, Pak? Kalau uang sekolah kita itu adalah 1,25 juta per bulan. Ya, kalau kata mama nih, kalau kata parents itu sih mereka bilang masih terjangkau, Pak. Betul. Seperti itu. Ya maksudnya mereka bilang karena memang saya salah satu visi misi saya yaitu saya ingin menciptakan sekolah berkualitas dengan harga yang terjangkau. Seperti itu. Jadi ya itu yang saya ingin, bahwa sekolah bagus itu nggak mahal loh, gitu loh. Jadi masih bisa terjangkau seperti itu. Nah, untuk lokasi sendiri nih sekolah Wadaya ada di mana aja sih, Pak? Kita saat ini ada di Taman Ratu, Pak, Jakarta Barat, dekat Central Park Mall. Nah itu memang lokasinya itu ada di jalan dekat daerah Jalan Panjang, lah, Kedoya, RCTI Kebun Jeruk. Itu. Berarti masih satu sekolah. Apa ada kemungkinan rencana kayak buat cabang gitu? Kita ada rencana sih, tapi ada rencana salah satunya yaitu di luar Jakarta ya, seperti itu. Itu antara di Bali atau di IKN. Gitu. Oke, kembali ke beasiswa nih. Saya lagi mau nanya, rata-rata yang sekarang ini yang lagi diminati itu jurusan apa sih, Pak? Kalau boleh tahu sama anak-anak. Kalau sekarang ini kalau saya selalu ditanya, kamu mau jurusan apa ya? Mereka pasti kebanyakan pasti ngomongnya computer science gitu ya, karena computer science kan lagi tren. Terus habis itu high demand, high payment gitu kan. Jadi udah dibutuhkannya banyak, terus gajinya juga gede. Nah itu biasanya anak-anak itu memang lebih condong ke computer science gitu. Selain computer science ada nggak yang level bawah-bawahnya? Apa aja tuh, Pak? Kalau boleh tahu. Kalau sekarang ini ya pasti ada juga orang yang aktuaria ya. Aktuaria itu lebih ke insurance sih. Jadi itu juga salah satu yang lagi diminati banyak orang, anak ya sekarang ini. Itu misalnya menghitung premi, resiko gitu kan. Nah itu salah satu yang memang lagi dibutuhkan banyak perusahaan juga. Atau lagi bermain saham, nah itu juga ada jurusan khususnya juga. Seperti itu. Nah kalau untuk anak-anak lain ya yang berkaitan dengan bisnis, digital, terus ada digital marketing, Pak. Nah itu juga lagi tren juga zaman sekarang. Ya, mungkin mereka bercita-cita mau jadi YouTuber atau selebgram seperti itu. Ya soalnya kan sekarang zaman udah mulai berganti nih, udah mulai sebagian pekerjaan udah dibabat sama AI, ya kan? Iya. Jadi menurut Bapak apakah ada, kan tadi pertanyaan kan yang menarik. Kalau menurut Bapak ada nggak sih, ya saya nggak tahu ya, tapi mungkin buat antisipasi aja, jurusan-jurusan yang mungkin kita harus aware nih 10-20 tahun lagi nih bahaya gitu loh kalau kamu masih di situ. Ada nggak sih, Pak? Ya jurusan-jurusan yang pasti berkaitan dengan admin ya. Jadi yang gampang sekali tergantikan sih. Ya misalnya kalau kita lihat kan di bank-bank nih sekarang ini teller ya mungkin bisa digantikan oleh mesin ATM gitu kan. Jadi itu yang admin pembukuan, dulu mungkin orang butuh orang pembukuan tuh banyak gitu kan. Tapi kan sekarang ini dengan banyaknya apps gitu ya, banyaknya fasilitas di teknologi itu akan sangat membantu sekali. Seperti itu. Jadi kalau saya sih saranin pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan nantinya itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang mempunyai skill yang lebih tinggi, Pak. Yang memang robot atau AI itu atau komputer itu memang tidak bisa kerjakan. Seperti itu. Contohnya apa sih, Pak? Contohnya misalnya kita analisa data. Robot itu atau mesin itu memang bisa mengolah data. Tapi mereka itu tidak bisa menganalisa, tidak bisa membuat keputusan gitu. Itu tetap dari otak manusia. Seperti itu. Oke. Ini kan dari tadi kita ngebahas, kalau saya lihat mungkin, saya nggak tahu ya, apakah bisa teman-teman yang dari jalur SMK misalnya mereka bisa ambil kuliah, beasiswa, kan kalau kita lihat biasa normalnya kan dari SMA semua nih. Kalau misalnya mereka
namanya kan kadang-kadang ada orang susah mau nggak mau ya mereka harus ambil itu biar bisa kerja dulu atau gimana gitu. Ya, akhirnya mereka kerja dulu segala macam. Bisa nggak sih Pak ada nggak jalurnya sih untuk beasiswa? Ya kayak misalnya beasiswa Indonesia Maju itu kita berikan bukan cuma anak SMA ya Pak, tapi anak SMK juga. Jadi memang kita dari Kementerian Pendidikan, Pusat Prestasi Nasional, itu memfasilitasi anak SMA dan SMK. Jadi SMK pun punya kesempatan nggak sih Pak? Jelas sangat bisa. Itu karena mereka punya keahlian memang lebih ke praktikal, lebih ke praktek seperti itu. Oke. Kalau itu kan misalnya dari SMA. Kalau dari batas umur nih, ada nggak sih Pak batas umurnya? Umur sekian kamu udah nggak bisa nih ajuin beasiswa gitu loh. Kalau usia sih memang kalau untuk S2, S3 ya apalagi ya, itu memang untuk LPDP itu memang kita batasi. Kalau LPDP itu kayak beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Untuk S2 itu biasanya maksimal 35 tahun, untuk S3 itu 40 tahun. Seperti itu. Untuk beasiswa Indonesia Maju tetap ada batasan umur juga sih. Itu. Boleh tahu nggak tuh, maksudnya batas umurnya berapa kalau yang tadi untuk BIM berarti ya Pak ya? Biasanya itu kita batasi maksimal 2 tahun setelah lulus ya. 2 tahun setelah lulus. Iya. Oke. Ini hanya untuk berlaku untuk BIM aja atau setiap beasiswa tuh punya ketentuan sendiri? Kalau kebanyakan sih memang kalau yang beasiswa yang ditawarkan itu memang ada batasan umurnya ya. Karena memang kalau misalnya terlalu tua juga nanti takutnya si penerima beasiswa ini misalnya tidak bisa memenuhi persyaratan sampai lulus kan sayang juga. Itu. Jadi memang ada batasan umur tujuannya buat apa? Supaya kita menjamin bahwa anaknya ini atau orang ini memang bisa lulus sampai tepat waktu. Seperti itu. Nah, ini kan bisa sampai tepat waktu. Berarti apakah misalnya ya namanya kan manusia bisa up and down, Pak. Kalau misalnya mereka in case tiba-tiba mental breakdown atau apa terus mereka tidak bisa menyelesaikan college-nya, itu ada sanksi atau apa nggak sih, Pak? Jadi kalau misalnya beasiswanya itu kalau misalnya ternyata memang udah di agreement nih Pak Edwin, ternyata bilang oh beasiswa ini cuma boleh 4 tahun nih. Ya kalau lebih dari 4 tahun berarti apa ya mesti bayar sendiri. Kayak gitu. Ya sampai lulus gitu kan. Kalau nggak ya drop out berarti kan. Ya, tapi kan drop out misalnya cuma 1 semester nih. Ternyata lebih 1 semester aja nih. Ya udah berarti dia mesti 1 semester itu dia harus bayar sendiri. Ya saya bilang kan memang sebenarnya dari universitas itu memang sudah menyusun semua program itu tepat sampai 4 tahun. Itu sebenarnya bisa terjangkau seperti itu. Oke. Mungkin kita nggak berasa udah almost done waktu kita. Berarti kalau yang tadi saya sedikit recap, berarti sebenarnya bahasa yang buat sekarang masih paling penting itu adalah Inggris ya Pak? Tetap Inggris, tetap Inggris Pak. Ya? Tetap Inggris, because this is the general language lah. Bahasa yang paling umum di semua negara. Oke, terus mungkin Bapak boleh kasih konklusi nih. Jadi dari semua pembahasan kita, apa sih sebenarnya tips and trick yang paling penting untuk bisa dapat beasiswa, Pak? Kalau saya selalu sih bilang gini, kalau kamu mesti coba dulu ya. Kalau nggak coba ya 100% gagal. Ya kan universitas nggak tahu dong, kamu nih aplikasinya gimana. Ternyata kamu setelah kamu coba dan kamu aplikasi yang paling menarik bagi universitas. Ya, itu pertama coba. Terus yang kedua, kalau misalnya gagal nih, bisa nggak sih gagal Pak? Ya bisa tentu ya karena kita manusia. Ya, jadi yang penting itu nggak perlu patah semangat, gitu. Yang penting coba lagi. Pak Anton ini pernah gagal nggak sih? Ya pernah. Saya juga manusia gitu ya. Jadi saya tetap saya berdiri sampai sekarang ini pun saya sudah melewati kegagalan. Tapi dari kegagalan itu saya banyak belajar. Gitu. Yang ketiga, kalau kita nggak ambil kesempatan ya orang lain yang ambil. Ya seperti itu aja kan, apalagi beasiswa. Semua orang pasti membutuhkan beasiswa itu. Tadi ngomong kegagalan, berarti kalau misalnya dia gagal di tahun ini, dia bisa lagi, misalnya yaudah saya mau coba lagi tahun depan. Coba lagi. Bisa. Tadi kan makanya sampai misalnya ada universitas yang memang memberikan sampai 2 tahun sejak lulusan nih. Misalnya tahun ini saya gagal, tahun depan saya mungkin masih bisa diberi kesempatan lagi.
untuk mencoba. Wah, menarik. Itu. Sama sebagai orang tua, jadi gini, kadang-kadang kan tadi Bapak bilang, oke persiapan dari kelas 10 berarti ya. Sebaiknya sebagai orang tua kadang-kadang kita harus prepare dari kecil gitu. Kira-kira ada nggak sih tips-tipsnya Pak? Atau kayak yaudah waktu kecil ya kasih dia explore aja, atau bagaimana sih Pak? Jadi sebagai orang tua tentu kita mesti mengarahkan ya. Apalagi kalau misalnya anaknya itu masih golden age gitu kan. Jadi kita memang anak itu bisa diisi dengan hal-hal yang mereka minati gitu loh. Jadi sebenarnya kayak dulu saya nggak tahu ternyata saya punya bakat di musik gitu loh. Tapi setelah saya eksplorasi sendiri, akhirnya saya tahu bahwa saya punya bakat di musik. Seperti itu. Jadi biarkan anak itu coba juga, tetapi di mana orang tua itu tugasnya, sekolah itu tugasnya adalah mengarahkan supaya anak ini bisa tahu potensi mereka di mana. Nah, biasanya penyakit orang tua, saya nggak tahu di luar negeri, kalau di Indonesia ya saya lihat misalnya anaknya misalnya kayak tadi, Bapak suka musik, tapi matnya jelek, yang dilesin adalah matnya kan. Biasanya kan begitu kan. Nah, kalau menurut dari pendapat Bapak tuh gimana? Saya yakin dan percaya ya bahwa setiap manusia itu pasti diberikan minimal satu talenta, ya, satu bakat dari yang di atas. Entah kita di musik, entah kita di matematika, tentu entah kita di bahasa. Nah, tapi selalu di Indonesia itu identik kalau kamu jago matematika itu dianggap anak yang paling pintar. Betul. Padahal kenyataannya nggak selalu seperti itu, Betul. ya kan? Jadi saya selalu bilang, ya kalau anak bapak ibu ya jago di olahraga ya jangan mengecilkan, ya karena bahkan di luar negeri pun ada beasiswa untuk olahraga untuk atlet seperti itu. Di Indonesia ada nggak untuk atlet Pak? Atlet musik lah yang ada ya ada beasiswa juga. Indonesia Maju itu termasuk untuk yang punya prestasi di olahraga dan seni Pak. Ya kan nggak mungkin lah kayak misalnya gini kita misalnya universitas itu kan misalnya punya paduan suara. Gitu ya, kan pas wisuda kan kalau nggak ada paduan suara, nggak ada yang nyanyi kan garing banget dong, kayak gitu. Nah anak bapak ibu punya talenta di musik nih, dia jago nyanyi, ya mungkin matnya ya biasa aja gitu kan, ya silakan aja, dikembangkan di situ. Oke. Ya. Oke Pak, ini nggak berasa waktu kita udah selesai, tapi mungkin boleh sedikit, mungkin teman-teman di rumah ada yang belum puas ya kan? Kalau ada yang belum puas tadi konsultasinya berarti langsung ke IG-nya aja ya Pak? IG-nya atau bisa ke nomor saya yaitu di 0811 8200 780. Oke, 0811 8200 780 itu langsung dengan Bapak sendiri? Iya, oke, dengan Pak Anton. Oke, mungkin waktu sharing kita mau tidak mau harus disudahi Pak karena terbatas waktu. Oke, buat teman-teman semua, Pak Edwin, terima kasih Pak. Teman-teman semua, oke, sebelum penutup mungkin saya akan sedikit sharing seperti biasa. Jadi acara lamar ini juga mendukung untuk rumah konsultasi CD. Jadi buat teman-teman yang punya kendala tentang keuangan atau mungkin ada mental health atau pengembangan bisnis, perencanaan keuangan dan banyak lainnya, mungkin teman-teman boleh langsung hubungi saja di 0811 9873 300. Sekali lagi saya ulangi 0811 9873 300. Tidak perlu khawatir, konsultasi ini sifatnya adalah free kecuali teman-teman harus ada tindakan khusus ya. Dan pastinya yang handle adalah teman-teman yang sudah profesional di bidangnya. Satu lagi, seperti biasa, teman-teman bisa download aplikasi Budayana di Play Store ataupun App Store kalian. Aplikasi ini kalian bisa tahu banyak artikel tentang Buddhis, bisa juga membuat kartu tanda umat Buddha secara digital dan tentunya bisa dapat diskon dari berbagai merchant yang sudah bekerja sama. Oke, baiklah, sekian sudah sharing penting kita tentang beasiswa hari ini. Terima kasih Pak Anton. Sama-sama Pak Edwin. Terima kasih teman-teman semua. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Sampai jumpa. Namo Sangaya Budaya, Namo Buddhaya.